Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Pada hari ini ada kesempatan yang masih Tuhan berikan terhadap kita, sehingga kita punya kesempatan untuk bisa beribadah sepanjang bulan yang sudah kita melewati di bulan yang lalu. Meskipun begitu banyak hal yang kita hadapi, tetapi ada Tuhan yang senantiasa selalu bersama dengan kita. Oleh sebabnya kita bersyukur bahwa hari ini jika kita bisa beribadah atau jika kita ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita mensyukuri itu. Dan biarlah kerinduan kita untuk beribadah itu tidak hanya sekedar permainan lidah saja, tetapi biarlah itu menjadi yang benar-benar memang kita rindukan untuk kita beribadah secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan langsung pada pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 3 saja. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, silakan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ya, sekali lagi ya, di ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini khotbah Tuhan Yesus atau khotbah Yesus di bukit. Ya, ini adalah khotbah yang paling panjang dan ini paling lengkap direkam oleh Matius, sehingga semua apa yang disampaikan oleh Matius atau Rasul Matius dicatatkan di dalam surat yang kita bacakan pada hari ini. Tetapi saya mau mengkonsentrasikan pemikiran kita di ayat yang ketiga. Ya. Maka sebagai hal yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah miskin roh. Ya. Kita akan berbicara tentang miskin roh, kemiskinan roh atau miskin roh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini kenapa sih ada ayat ini? Nah, kalau kita menelusuri sebenarnya dilatar belakangi dari ayat yang 13, 14, 15, dan 16. Ya. Kalau kita membaca ayat 13 sampai 16, di sana dia mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Lalu yang kedua, "Kamu adalah terang dunia." Lalu ayat 15 dan 16 itu adalah penjelasan dari ayat 13 dan 14. Nah, jadi Yesus sedang mengatakan sebenarnya ini kan konklusi. Ya, ini kan apa? Implementasi dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang, maka harus dilandasi dengan 9 kata berbahagia yang dikhotbahkan Yesus di bukit. Ya. Jadi orang tidak bisa mengatakan saya ini garam, saya ini terang, kalau dia tidak bisa menghidupi ayat 3 sampai ayat 12. Jadi orang yang dikatakan garam, orang yang dikatakan terang, dia harus hidup di dalam ayat yang ketiga sampai ke-12 itu 9 kata berbahagia.
itu harus dihidupi oleh seseorang yang hidup di dalam terang, yang hidup di dalam garam itu. Jadi kita tidak mungkin mampu menggarami dunia. Saya memakai kata banyak orang. Kita tidak mungkin menerangi dunia, menggarami dunia, kalau kita tidak bisa berbahagia. Nah, oleh sebabnya dasar Yesus mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Seharusnya orang yang sudah terang, orang yang sudah garam itu, dia harus memiliki 9 kata berbahagia ini. Ya, tetapi satu saja kita akan bahas hari ini. Ya, kata berbahagia itu kata berbahagia yang pertama. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Ada 5 hal, 4 hal, karena yang kelima itu kesimpulan. Jadi ada yang pertama. Yang pertama itu adalah apa sih latar belakang teks yang kita baca? Ingat ya, bukan latar belakang kita atau latar belakang surat, tapi ini latar belakang teks. Lalu pengertian miskin, apa sih pengertian miskin? Lalu apa makna dari Injil Matius 5 ayat 3? Lalu apa korelasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu kita sampai nanti pada kesimpulan. Ya. Nah, saya akan mendahului begini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita membaca ayat yang ketiga ini, apa sih yang terlintas di dalam pemikiran kita? Apa yang kita bahas di dalam pemikiran kita ketika kita membaca berbahagialah orang yang miskin? Seolah-olah, nah ini ya, seolah-olah ketika kita miskin, kita memakai ayat ini. Ketika kita tidak punya uang, ketika kita tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak memiliki pekerjaan yang bagus, tidak memiliki uang seperti orang lain, lalu kita memakai kata ayat ini, berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Gak apa-apa saya miskin, yang penting saya miskin di hadapan Allah. Apakah Bapak Ibu yakin, benar, serius, kalau tidak punya uang itu bahagia? Apakah Bapak Ibu yakin kalau Bapak Ibu miskin itu bahagia? Saya rasa kalau kita hanya memakai ayat ini, kita hanya menjadi manusia munafik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di ayat yang lain Yesus mengharapkan kita menjadi orang kaya. Yesus mengharapkan, Tuhan mengharapkan kita punya banyak uang. Lalu kalau kita juga memakai ayat ini, sepertinya kita mendiskreditkan orang kaya. Kenapa? Karena hanya orang miskinlah yang mempunyai kerajaan surga. Orang kaya di mana? Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, oleh sebabnya kita harus memahami ayat ini tanpa mendiskreditkan satu dengan yang lain, tanpa kita harus menjadi manusia munafik, tanpa kita harus bahagia dalam kemiskinan kita. Karena kenapa? Ayat ini tidak membahas tentang miskin secara material. Miskin tidak punya uang, miskin tidak punya rumah, miskin tidak punya pekerjaan. Yesus tidak sedang membahas hal itu di sini. Karena kenapa? Kalau you mau kaya, ya, kalau kamu pengen punya pekerjaan, usaha. Orang yang tidak percaya Yesus saja, dia punya usaha. Orangnya kaya. Enggak pernah datang ke gereja juga kaya. Ya. Jadi Yesus ini tidak sedang berkhotbah kamu miskin saja. Karena kalau kamu miskin kamu akan melihat kerajaan surga. Enggak, konsepnya tidak seperti itu. Nah, oleh sebabnya hari ini kita akan coba membahas tentang hal yang sama. Nah, apa sebenarnya latar belakang teks ini? Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa latar belakangnya? Begini ya.
Latar belakang teks ini sebenarnya Yesus ingin menjungkir balikan gagasan manusia tentang kebahagiaan. Bertentangan dengan argumentasi secara umum karena menurut Yesus, orang yang sungguh-sungguh berhasil dalam hidupnya bukan orang yang giat dalam ambisius, yang kuat, atau yang dapat membelokkan peraturan. Jadi Yesus sedang mau merubah mindset argumentasi orang pada masa itu bahwa bukan ambisiusmu yang akan membuat engkau berbahagia. Bukan karena engkau punya banyak uang, tapi engkau membelokkan aturan. Bukan karena engkau punya segala-galanya, lalu engkau berbahagia. Bukan. Kita masih ingat perempuan yang memberikan persembahan 2 peser? Apakah dia dianggap? Kenapa? Karena itu bukan salah satu orang yang dianggap bahagia. Tetapi orang yang berbahagia dalam pemikiran orang di saat itu adalah orang-orang kaya. Mereka memberikan persembahan di dalam rumah ibadah begitu banyak. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang membelokkan seluruh hukum Taurat untuk mengenyangkan perut mereka. Mereka memanfaatkan seluruh masyarakat untuk memberikan persembahan untuk penghidupan mereka. Sehingga dengan memeras masyarakat, mereka berbahagia. Mereka punya banyak harta, punya banyak uang, punya banyak bekal untuk kehidupan mereka. Sehingga dalam pemikiran ini, masyarakat yang mengikut Yesus, dia mengatakan, bahagia itu bukan di situ. Jangan karena engkau punya banyak harta, tapi engkau membelokkan aturan, lalu engkau berbahagia. Ubah pemikiran itu. Maka Yesus mengubah pemikiran mereka. Ya. Nah, orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menyadari bahwa mengandalkan diri sendiri adalah merupakan kemiskinan. Jadi bukan mengandalkan diri sendiri begini ya. Mengandalkan diri adalah merupakan kemiskinan secara spiritual. Jadi Yesus sudah mengatakan seperti ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari dirinya bahwa dia memiliki kerinduan. Kerinduan bahwa rohnya ini miskin gitu. Rohnya ini tidak bisa dia penuhi. Roh yang ada di dalam dirinya itu dia tidak mampu memenuhi kebutuhan roh di dalam dirinya. Ya. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah yang menyadari dirinya bahwa hidupku ini adalah hidupku miskin. Miskin apa? Rohku yang miskin. Karena aku tidak bisa memenuhi kebutuhan roh yang ada di dalam diriku ini. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nanti kita akan berlanjut ke sana. Nah, apa sih pengertian miskin? Nah, saya mencoba mengambil di dalam tulisan Wikipedia. Kalau di KBBI agak terlalu sedikit pembahasannya tentang miskin. Nah, saya melihat kalau di dalam miskin itu begini. Keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara miskin, ketika kita melihat pengertian miskin, maka miskin itu adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sandang, pangan, papan. Jadi dia nggak bisa makan, dia nggak bisa memenuhi dia punya makan, dia nggak bisa memenuhi pakaian, dia juga nggak punya tempat tinggal. Itu yang dikatakan miskin. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu ini miskin, berarti harusnya Bapak nggak pakai baju ke sini. Harusnya Bapak Ibu nggak hidup hari ini karena nggak makan. Banyak orang Bapak Ibu, oh saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Tapi
Tapi you punya baju. You setiap hari masih bisa makan, masih bisa jajan kamu, bisa beli batagor lagi. Lalu dari mana landasan dan dasarnya kamu mengatakan kamu miskin? Ya. Nah, oleh sebabnya kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang baru dikatakan miskin kalau tidak ada alat pemenuhan itu. Dia nggak punya alat, nggak punya akses. Saya rasa kita ini semua masih kerja. Kita masih punya cara untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar kita. Kerja. Tidak ada akses yang tertutup bagi kita. Masalahnya kita mau nggak? Jadi artinya sebenarnya adalah gak ada orang miskin. Miskin itu baru dikatakan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa? Itu tadi, sandang, pangan, papan, baju, makanan, tempat berlindung itu tidak bisa dipenuhi. Ya ini Bapak Ibu masih punya rumah, masih punya baju, masih bisa datang ke gereja. Ya. Kita lihat yang lain. Apa makna dari Injil Matius? Nah, kita lihat coba satu-satu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya. Nah, kata berbahagia. Ya, mari kita mencoba melihat kata berbahagia. Nah, sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris bukan kata bahagia sebenarnya dia pakai ya, tapi blessed. Jadi itu dia pakai di situ. Bukan joy, bukan fun gitu ya. Dia nggak memakai kata itu, tapi yang dia pakai itu blessed. Tapi saya mencoba mengumumkan itu. Orang yang diberkati pasti berbahagia. Orang yang diberkati pasti berbahagia. Ya. Nah, kita perhatikan berbahagia. Berbahagia itu apa sih? Kata berbahagia menunjuk kepada kesejahteraan semua orang. Ya, karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya, menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari. Jadi berbahagia itu adalah menunjuk kepada kesejahteraan semua orang. Kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya, sehingga mereka menerima kerajaan Allah yang di dalamnya apa? Ada kasih, ada perhatian, kepedulian, saling memperhatikan, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari kehidupan kita. Ini yang disebut berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki hubungan, orang yang sejahtera, karena kesejahteraan mereka itu dilandasi hubungan mereka antara Kristus dengan firman, sehingga mereka beroleh kerajaan surga. Yang di dalamnya apa? Ada kasih, ada kepedulian, ada saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di dalamnya ada keselamatan. Di dalamnya ada kehadiran Tuhan hari lepas hari kehidupan kita. Itu orang yang berbahagia. Ya, permasalahannya, apakah kita merasakan itu? Apakah kita merasakan kehadiran Allah atau tidak? Apakah kita sudah saling memperhatikan atau tidak? Apakah kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan hidup kita? Kalau sudah berbicara keselamatan, Bapak Ibu, berbicara keselamatan, ya, ini kita harus berbicara masalah iman. Orang yang tidak beriman tidak akan selamat. Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi kalau engkau tidak punya iman,
nggak selamat. Nah, inilah yang dikatakan bahagia, sejahtera. Sejahteranya itu karena apa? Hubungan kepada Kristus dan firman itu. Sehingga ketika kita memiliki hubungan kepada Kristus, memiliki hubungan kepada firman, maka kerajaan surga itu adalah bagian kita. Tapi yang ianya, ketika kita memiliki hubungan kepada Kristus dan firman itu, maka di dalamnya harus ada yang namanya kasih. Ya. Di dalamnya harus ada kasih, perhatian, saling peduli, memperhatikan satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain. Di dalamnya ada yang namanya keselamatan. Lalu di dalamnya juga ada kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah di dalam setiap hidup. Ada kata keren yang dikatakan orang Kristen itu, ya, mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Orang kan sering mengatakan begitu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami Tuhan? Ya, sudahkah kita mengalami kehadiran Tuhan itu? Jangan-jangan kita tidak mengalami hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah, yang berikutnya. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di situ kan dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di hadapan Allah ini dalam bahasa Inggris itu nggak ada, dalam bahasa Yunani pun tidak ada. Ya. Kalau di dalam bahasa Yunani dia pakai apa? Nah ini, dia pakai di situ pneuma. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu cek Alkitab bahasa Inggris di situ, itu bukan di hadapan Allah dia pakai, tapi dia memakai di situ blessed are the poor in spirit. Nah, di dalam kurung kalau dalam bahasa Inggris itu dia memakai kata di situ pneuma. Jadi berbahagialah yang miskin di dalam roh. Tidak ada di situ di hadapan Allah. Tetapi yang dia pakai di situ miskin di dalam roh, poor in spirit. Nah, lalu saya mencoba mencari kenapa dia memakai poor in spirit. Ternyata Bapak Ibu, di hadapan Allah itu, ini adalah kesimpulan akhir. Ini kesimpulan akhir sebenarnya. Jadi dicoba disimpulkan di dalam bahasa Indonesia. Padahal penempatannya kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Karena di dalam bahasa Yunani asli dan di dalam bahasa Inggris juga itu tidak dipakai di hadapan Allah, tapi poor in spirit. Nah, miskin di dalam roh. Poor itu miskin. Miskin di dalam roh. Nah, apa itu miskin di dalam roh? Nah, kalau kita mencoba mengubah ini, melepaskan di hadapan Allah, maka dia mengatakan begini: berbahagialah orang yang miskin roh. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang miskin itu apa dan segala macam. Gini ya, ketika firman ini mengatakan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, sebenarnya begini Bapak Ibu, kita itu orang percaya tidak mampu mengandalkan diri sendiri memberikan kebutuhan roh kita. Karena setiap hari roh kita membutuhkan asupan, membutuhkan makanan, membutuhkan satu kekuatan, energi untuk kita terus memberikan asupan di dalam roh kita itu. Sehingga kita membutuhkan asupan itu, kita membutuhkan dorongan itu agar roh kita itu tidak secara terus-menerus menjadi miskin. Ya. Orang miskin itu akan berusaha untuk mencari bagaimana ia tidak tetap ada di dalam lumpur kemiskinan.
Tetapi dia akan berusaha cari kerja keras sampai dia menjadi kaya. Nah, orang yang miskin di dalam roh, nah itu tadi yang saya katakan. Dia menyadari dirinya, dia ini miskin rohnya ini miskin. Maka ketika kita menyadari roh kita ini miskin, maka kita melakukan apapun bagaimana roh kita ini bisa mendapatkan asupan yang sepadan. Permasalahannya, kalau kita tidak pernah sadar kalau roh kita ini miskin, kita merasa sudah bisa segala-galanya. Kalau kita sudah pelayanan, oh saya udah hebat. Kalau kita sudah khotbah, berbicara di depan ini, kita sudah hebat. Kalau kita sudah mendapatkan titel yang paling hebat, sudah sampai kepada gelar yang maksimal, profesor, lalu kita sudah merasa, enggak. Ya. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Permasalahannya, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa rohnya itu miskin, butuh asupan setiap hari. Satu kali seminggu ini nggak cukup roh kita ini mendapatkan asupan. Berapa menit sih yang khotbah di depan ini? Berapa menit? Itu pun kalau kita menyerap semuanya. Itu pun kalau kita melakukan. Itu pun kalau kita paham. Itu pun kalau kita praktekkan. Lalu bagaimana kita mendapatkan asupan roh kita ini? Bagaimana kita membuat roh kita ini menjadi kaya kalau kita tetap di dalam kemiskinan itu? Disuruh ibadah kagak mau, disuruh pelayanan kagak mau. Lalu bagaimana rohmu bisa mendapatkan asupan? Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Kenapa? Saya ini sadar, rohku ini harus membutuhkan asupan. Asupannya apa? Kamu, ya ini udah paling standar. Ini udah paling standar. Ibadah, berdoa. Bagaimana kita memahami kebenaran firman secara utuh. Nah ini kita tidak pernah menyadari itu. Seolah-olah kalau kita sudah mendengarkan dari pendeta kebenaran firman itu udah cukup. Padahal seharusnya setiap hari kita membutuhkan asupan. Kita membutuhkan roh kita ini membutuhkan makanan secara terus-menerus. Maka Yesus mengatakan miskin di dalam roh. Ketika kita menyadari itu, ketika kita mencari, ketika kita berusaha, ketika hidup kita mencari pemenuhan kebutuhan roh kita ini, barulah dikatakan di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa hidup di hadapan Allah? Dengan pedenya kita hidup di hadapan Allah, padahal rohmu tetap miskin. Engkau tidak pernah mencari asupan rohmu itu. Engkau masih malas-malasan berdoa. Engkau masih tidak mau memahami kebenaran firman. Engkau disuruh ibadah yang gak pernah ibadah. Bagaimana engkau mengatakan dengan pedenya, saya ini orang Kristen, percaya kepada Kristus. Dengan pedenya engkau hidup di hadapan Allah dan mengatakan engkau percaya kepada Kristus sang pemberi kehidupan itu. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah sadar, orang yang tidak pernah datang di hadapan Allah, orang yang tidak pernah hidup di dalam persekutuan, dan dia mengatakan, saya ini hidup di hadapan Allah. Tapi asupan pemenuhan rohnya itu tidak pernah dicari, tidak pernah diusahakan. Ya. Makanya dikatakan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, menikah itu ibadah. Menikah itu ibadah. Kenapa menikah itu ibadah? Setelah mikir-mikir, karena menikah itu susah. Ibadah itu kan susah kan?
Disuruh datang ke gereja berat banget, tapi disuruh datang kerja gaji 10 juta, cepat langkahnya. Pagi sel ada kerjaan nih, cuma jagain toko, 10 juta gajinya, siap. Tapi hari Minggu harus kerja, siap. Nanti pendetanya datang, kenapa nggak datang Pak? Ya, pemenuhan kebutuhan keluarga. Tapi rohmu nggak pernah kau berikan kebutuhannya. Engkau memberikan asupan kehidupan keluargamu, tapi rohmu tidak pernah kau berikan. Makanya di setiap saya tempat kerja, saya selalu bertanya, hari Minggu libur nggak? Kalau hari Minggu nggak libur, saya nggak terima untuk kerja. Kita berusaha dengan keras mencari kebutuhan keluarga kita, mencari kebutuhan anak-anak kita, mencari kebutuhan istri supaya dia bisa beli skincare, blush on dan segala macam. Tapi kebutuhan roh kita tidak pernah mau mencari itu. Bapak Ibu, jangan sampai ini berubah ini. Jangan sampai berubah ini. Firman ini bukan kata berbahagia lagi nanti ya ditaruh di situ. Terkutuklah. Ya. Nah, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Artinya kita setiap hari merindukan kehadiran Allah. Kita setiap hari merindukan, ya Tuhan, bagaimana saya hidup di hadapan-Mu. Bagaimana saya bisa terus berjalan di hadapan-Mu. Bagaimana aku mendapatkan satu kebenaran yang absolut di dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita sadar kita tidak bisa memberikan asupan roh kita ini tanpa Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan asupan roh kita. Sehingga hidup kita setiap hari harus hidup di dalam Tuhan. Bukan Tuhan yang hidup di dalam kita. Kita selalu mengatakan, Tuhan hidup di dalamku. Masalah itu. Makanya kita ngatur-ngatur Tuhan, karena Tuhan hidup di dalam kita. Harusnya kita yang hidup di dalam Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Bukan kita yang menuntun kehidupan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kesadaran kita mengatakan bahwa hidup rohku ini miskin, maka kita harus terus mencari, berusaha. Apapun yang terjadi, hari Minggu harus ibadah. Apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya, hari Minggu harus ibadah. Kenapa? Karena itu asupan roh kita. Nah, ketika kita terus berusaha secara maksimal bagaimana asupan roh kita ini terpenuhi, maka kita bisa hidup di hadapan Allah. Nah, bagaimana korelasinya? Nah, begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Kita harus dituntun oleh cara dan nilai Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, dan bukan oleh cara dan nilai dunia ini. Ya. Syarat yang utama adalah miskin di hadapan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa nilai-nilai yang kita terapkan adalah bukan nilai-nilai yang terdapat di dalam dunia ini, tapi nilai yang kita dapatkan di dalam kebenaran Alkitab, yang kita percaya adalah nilai kebenaran Yesus Kristus, itu harus kita pengaruhi dunia ini. Kitalah yang mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Makanya Yesus mengatakan di ayat 13-16, kamu itu garam dunia, kamu itu terang dunia. Karena kenapa? Harusnya kitalah yang mempengaruhi dunia, bukan dunia mempengaruhi kita. Bukan nilai-nilai dunia yang merasuki kita,
nilai-nilai kebenaran firman Tuhanlah yang harus kita berikan di dalam dunia ini. Nah, syarat utamanya bagaimana? Bagaimana nilai-nilai itu bisa terpenuhi? Hiduplah miskin di hadapan Allah. Rohmu harus engkau penuhi dengan asupan-asupan yang sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana engkau mempengaruhi dunia? Kebenaran firman pun engkau tak tahu. Bagaimana engkau menjadi terang? Bagaimana engkau terang di dunia ini? Sedangkan terangmu redup. Terangmu engkau taruh di bawah gantang. Engkau taruh di bawah tempat tidur. Matilah terangnya. Hingga terlihatlah terang itu. Engkau sembunyikan itu terangmu di bawah tempat tidur. Maka Tuhan mengatakan, engkau itu garam, engkau itu terang. Harusnya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi nilai dalam hidupmu. Ya. Ada tuh ipar saya tuh, kalau mau bicara firman, waduh, ya. Luar biasa kalau berbicara firman. Kalau bahasanya itu namanya laut. Waduh, kalau dia udah bicara firman, melebihi pendeta, melebihi dari yang sudah dokter. Kalau dia bicara firman, tapi nggak pernah ke gereja. Ya, pendeta selalu disalahin. Pendeta itu nggak benar. Entah dimanapun gelarnya itu dia ambil. Selalu disalah-salahin. Tapi kalau bicara firman, jangan kita hanya cuma bicara firman, tapi firman kita taruh di bawah tempat tidur. Nggak kelihatan lah firman itu. Nah, berikut. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Kita membutuhkan hidup, kuasa, dan kasih karunia yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara keselamatan, ketika kita berbicara kerajaan Allah, maka di dalamnya itu ada kasih, ada saling perhatian satu dengan yang lain, ya, ada keselamatan di dalamnya, ada kehadiran Allah juga di dalamnya. Sehingga kita tidak mampu memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Sehingga kita membutuhkan kehidupan, kuasa, kasih karunia Tuhan yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah. Tapi jadi engkau tidak akan bisa mewarisi kerajaan Allah kalau engkau tidak punya kasih, engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya kasih karunia dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kalau engkau tidak bisa memenuhi kebutuhan rohanimu, ya. Sehingga kita membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Terakhir seperti ini. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, saya mencoba merangkai satu kalimat begini. Yang berhak memiliki kerajaan sorga hanya orang yang menyadari serta membutuhkan bahwa pemenuhan kebutuhan rohnya adalah pemilik kerajaan sorga itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang yang mewarisi kerajaan Allah, orang yang berhak masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya orang yang menyadari, hanya orang yang menyadari bahwa yang memberikan asupan kebutuhan rohaninya itu adalah sang pemilik kerajaan surga itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Hanya Dialah yang mampu memberikan asupan roh kita itu. Tanpa itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita hidup di dalam, mari kita hidup miskin. Bukan miskin material, bukan miskin gak punya segala-galanya, tetapi miskin di dalam roh. Sehingga ketika kita menyadari bahwa roh kita itu miskin,
maka kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana memenuhi kebutuhan roh kita itu secara maksimal. Nah, oleh sebabnya mari kita belajar. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan, kuasa dari Tuhan. Agar kenapa? Agar kita bisa melihat kerajaan surga. Amin. Agar kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Agar kita bisa masuk di dalam kerajaan itu bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, marilah kita terus berharap, mari kita terus menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan kita hanyalah Kristus, hanyalah Tuhan. Ya. Jadi kita harus menyadari itu, bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberikan asupan kebutuhan roh kita. Sehingga kalau kita menyadari bahwa roh saya ini miskin, maka kita berusaha. Kita terus berusaha, kita terus apapun itu, apapun konsensinya, kita harus melakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.